Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah, Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali belajar matematika kelas 5. Matematika asyik. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, apapun yang kita mulai harus diawali dengan basmalah dan doa. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tetap masih belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Namun, untuk hari ini tujuan kita adalah anak-anak nanti setelah melihat contoh dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Jadi ingat pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Seperti biasa, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan nilai keislaman, yaitu tentang zakat. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam firman-Nya di dalam surah Saba ayat 45, ya. Artinya, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang-orang kafir maka itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu itu, lalu mereka mendustakan Rasul-Rasulku, maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Di sini ada kalimat 1/10. Jadi, ya, 1/10 dari kehebatan orang-orang sebelumnya. Nah, mereka mendustakan agama Allah, ya. Ditekannya adalah bilangan pecahannya. Nah, kita akan juga menanamkan karakter kepada kamu semuanya agar kamu senantiasa mampu mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan, sehingga belajar kita ini adalah belajar bermakna yang terus menjadikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan contoh-contoh bilangan-bilangan, baik yang berpenyebut berbeda maupun yang berpenyebut bersama. Bahkan kita juga sudah bicara tentang pecahan desimal. Nah, pembelajaran terakhir ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang mau kita bahas nanti ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, diharapkan setelah kamu belajar tentang operasi pecahan, pasti kamu dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pecahan berikut. Jadi ingat ya, catatan-catatan penting yang pekan-pekan lalu sudah kita sampaikan tentang pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Nah, kita awali dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, untuk pecahan penjumlahan dan pengurangan ini pastikan penyebutnya sama. Masih ingat kan? Penyebut itu adalah bagian yang di bawah dari suatu pecahan dan di atas disebut pembilang. Contoh, kakak membeli 1 loyang pizza ukuran besar untuk dimakan bersama 3 adiknya. Adiknya masing-masing makan 1/8 bagian dan kakak memakan 1/4 bagian. Pertanyaannya, berapa banyak bagian pizza yang belum dimakan oleh mereka? Jadi anak-anak, untuk menyelesaikan ini kamu harus tahu tahapannya, yaitu ada yang diketahui, ada yang ditanya, ada yang dijawab dengan kalimat matematikanya. Ini penting sebagai sebuah catatan dalam proses menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Ya. Coba perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui adik 1 makan 1/8 bagian, adik 2 1/8 bagian, adik 3 1/8 bagian, kakak memakan 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagian ini dirubah dulu menjadi pecahan senilai dengan 1/4 tapi penyebutnya sama dengan adik-adiknya. Maka ini proses
yang pecahan senilai ini, anak-anak udah pasti tahu ya. Dapatlah nilainya 2/8. Ya, pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan 2. Ya, jadi 2/8. Pertanyaannya, bagian pizza yang belum dimakan berapa? Nah, untuk menjawab ini, pastikan ini adalah operasi apa? Operasi penjumlahan dulu yang kita lakukan, yaitu yang dimakan. Nah, banyak pizza yang telah dimakan, yaitu adik 1 ditambah adik 2 ditambah adik 3 ditambah kakak. Berapa nilainya masing-masing? Adik 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Oke, itu yang dimakan. Pertanyaannya apa? Yang belum dimakan. Kalau yang belum dimakan, berarti pada saat awal sekali pizza itu berapa per berapa? Nilainya kan 1 kan? 1 pizza. Tapi berapa per 8/8. Karena 8/8 itu senilai dengan 1. Ingat itu. Supaya bisa ada operasinya. Nah, operasinya apa? Pengurangan. Dari 1 pizza dikurangi 5/8. Ya, bagian pizza tadi. Nah, jadi karena 8/8 dikurang 5/8 sama dengan 3/8. Jadi jawabannya adalah, jadi pizza yang belum dimakan adalah 3/8 bagian. Oke, sampai di sini paham? Perhatikan baik-baik ya. Insya Allah. Nah, sekarang Ustaz kasih penjelasan tentang perkalian dan pembagian. Tadi kan penjumlahan dan pengurangan ada di sana. Perkalian pecahan adalah pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Itu kalau perkalian dalam suatu pecahan. Ya, rumusnya perhatikan. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, perhatikan soal halaman 23 nomor 6. Nah, ini perhatikan. Ini Ustaz sebut nih, ya. Ahmad berlari sejauh 5/4 km dan Ali berlari sejauh 2,5 kali jarak yang ditempuh Ahmad. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Nah, Nana, sama seperti tadi, perhatikan apa yang diketahui, apa yang ditanya, buatkan kalimat matematikanya baru selesaikan. Itu langkahnya. Penyelesaian diketahui lari Ahmad 5/4 km. Lari Ali 2,5 kali lari Ahmad. Ditanya jarak lari yang ditempuh Ali. Jarak lari yang ditempuh Ali itu sama dengan 2,5 dikali 5/4. Ini perkalian nih. Ya. 2,5 itu menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi 5/2 dikali 5/4 menjadi 5 kali 4 kali 5 20 ditambah 1 21/4. Berapa hasilnya? Kali 2 1 105. 2 dikali 4 8 sama dengan 13 1/8. Tuh. Ya, jadi jarak lari yang ditempuh Ali adalah 13 1/8 kilometer. Nah, ingat itu caranya ya. Nah, sekarang ini kamu selesaikan. Pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut, atau sering disebut dengan A per B dikali C per D sama dengan A per B dikali, kebalikannya, D per C sama dengan A kali D per B kali C. Ya. Nah, anak-anak Ustadz, ini sebenarnya soal halaman 33 nomor 5. Perhatikan, lihat buku kamu. Persediaan beras ibu 21 kg. Setiap hari menghabiskan beras untuk memasak 3/4 kg. Berapa hari persediaan beras ibu akan habis? Ayo, kamu silakan buka buku kamu. Kerjakan sendiri dulu. Oke? Nah, coba selesaikan. Baik, sudah kamu selesaikan secara mandiri di rumah kan? Sekarang perhatikan penjawabannya dan koreksi jawaban kamu. Kira-kira benar atau salah? Ya, dari diketahuinya dulu. Persediaan beras ibu 21 kg. Setiap hari dimasak 3/4. Berapa hari persediaan beras ibu akan habis?
berarti ini adalah pembagian pecahan. Ingat kalimatnya tadi. Berapa? 21 kilo. Setiap hari 3/4. Berapa hari habisnya? Kan dibagi kan? Nah, jadi 21 dibagi 3/4. Nah, menjadi 21 dikali 4/3. Itu sama dengan 21 kali 4/3 sama dengan 84/3 sama dengan 28. Jadi persediaan beras ibu akan habis dalam 28 hari. Siapa yang benar? Oke, tepuk tangan yang benar. Selamat buat kamu. Jempol. Oke. Tadi sudah ada contoh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sekarang di dalamnya juga ada operasi pecahan campuran. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kalau ada keempat operasi itu, urutan dalam mengerjakan operasi hitung campuran adalah dilakukan perkalian dan pembagian dulu, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya kata kunci ini. Nah, lihat soal berikut ya. Pak Budi punya tanah seluas 4/5 hektar. Pak Budi memberikan tanah kepada kedua anaknya masing-masing 3/10 hektar. Pak Budi membangun sekolah dengan 3/4 bagian dari tanah mula-mula. Maka berapa meter persegi tanah yang belum dipergunakan oleh Pak Budi? Oke, ini kamu selesaikan sendiri juga secara mandiri. Nanti akan ada kunci jawabannya. Kamu silahkan dulu kerjakan ya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Ingat ya langkah penyelesaiannya. Kamu harus tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian bagaimana kamu membuat kalimat matematikanya. Ya, diketahui luas tanah mula-mula, kemudian dibagikan kepada dua anaknya masing-masing, kemudian dibangun sekolah. Nah, berapa luas tanah yang belum digunakan? Itu pertanyaannya. Lalu kalimat matematikanya? Nah, perhatikan dulu. Tadi tentukan dulu bagian yang diberikan pada anak. Ada berapa? 2 orang anak, berarti 2 dikali 3/10 sama dengan 6/10 sama dengan 3/5. Ini disederhanakan. Kemudian tanah yang digunakan untuk membangun sekolah ada berapa? 1/4 dari tanah mula-mula. Tanah mula-mula berapa tadi? 4/5. Jadi 1/4 dikali 4/5 sama dengan 4/20. Bisa disederhanakan? Bisa, sama dengan 1/5. Ya, atas dan bawah pembilang dan penjut sama-sama dibagi 4. Nah, jadi tanah yang belum digunakan berapa? Nah, pastinya dia adalah 4/5 dulu. Dikurangi berapa? Dikurangi yang dibagikan kepada anak 3/5. Kemudian dikurangi apa lagi? Dikurangi dengan yang dibuat untuk sekolah. Jadi 4/5 dikurangi 3/5 dikurang 1/5. 4 kurang 3, 1. 1 kurang 1, 0. Berarti 0/5. 0 bagi bilangan 5 hasilnya 0. Ya, itu hasilnya. Dah, coba lihat hasil yang kamu kerjakan tadi. Di mana salahnya, di mana benarnya? Perhatikan, koreksi masing-masing. Bagaimana anak-anak, bisa ya diperhatikan ini semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi hari ini itu pelajaran kita. Kamu harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa matangkan kembali dengan melihat buku kamu halaman 1 sampai dengan halaman 44. Dibaca di rumah. Insya Allah pekan depan kita ada UH pertama. Apa itu UH? Ulangan harian pertama. Kamu sudah belajar atau belum? Jangan sedih dulu. UH ini adalah hanya untuk mengukur kemampuan kamu. Kalau belum dapat, kita ulang pelajarannya. Lihat lagi. Namanya belajar. Iya, baik ya. Semoga sukses untuk minggu depan. Semangat ya anak-anak Ustaz semuanya. Ayo. Tadi sudah dipelajari ya semuanya, kamu ingat-ingat semuanya. Ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Begitu pula dengan desimalnya ya. Jadi itu perlu juga. Nah, ini kita hari ini kan penerapannya. Beberapa soal cerita yang sudah kita bahas dan kamu sudah melatihnya ya. Kalau ada yang kurang, silahkan nanti bertanya sama Ustaz. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk 1,
matematika. Tepuk 2, saya suka. Tepuk 3, matematika asyik. Nah, anak-anak, untuk menutup pertemuan kita, mari kita sama-sama doa kafaratul majelis sebagai rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita bisa belajar dengan baik. Apa doanya, nak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf Ustadz, terima kasih. Selamat ujian dan belajar dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.